Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah memberikan kekuatan kepada Kang Wu, Dewi Benigor pun memutuskan untuk kembali ke dimensinya. Tapi sebelum itu, ia pun memberikan peringatan, yaitu jika Gaia semakin melemah, mungkin dewa-dewa dari dunia lain juga akan mengunjungi bumi. Tapi berbeda dengannya yang memiliki hutang dengan Gaia, pastinya dewa-dewi lain memiliki tujuan yang lainnya. Setelahnya Dewi Benigor pun benar-benar pergi. Ya, itu adalah peringatan yang tentu saja harus diwaspadai, tapi tidak dengan Kang Wu. Setelah melihat sejenak kekuatan dari Dewi Benigor, ia pun tahu akan beberapa hal. Setiap dewa-dewi memiliki peringkatnya tersendiri, dan jika mereka adalah dewa-dewi berperingkat rendah, Kang Wu bisa menghadapi mereka dan bahkan sampai memakan kekuatannya. Tentu saja itu adalah hal yang menguntungkan baginya. Tapi yang lebih penting adalah kekuatan energi iblisnya hanya bertambah beberapa poin. Setelah mendapatkan dukungan dari Dewi Benigor, agak mengecewakan. Tapi setelah Kang Wu mengingat status energi iblisnya hanya naik 5 poin, bahkan setelah melahap Mammon, nampaknya kenaikan 3 poin bukanlah hal yang buruk. Karena bisa dipastikan semakin tinggi energi iblisnya, maka semakin sulit juga kenaikannya. Selanjutnya, Kang Wu pun menatap semua orang dan berterima kasih. Ya, berkat mereka semua, Dewi Benigor akhirnya mempercayainya dan memberikannya kekuatan. Tentu saja, itu adalah hal yang sangat menguntungkan jika sampai Dewi tersebut mengetahui jika dirinya memiliki 10.000 energi iblis, itu akan merubah segalanya. Tapi rekan-rekan Kang Wu berkata bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Mereka semua mempercayai Kang Wu dan itu membuat Kang Wu tersentuh. Padahal belum lama sejak dirinya kembali tiba di bumi, tapi kepercayaan mereka terhadap Kang Wu telah melampaui kepercayaan para iblis yang berada di neraka. Setelah sedikit berbincang-bincang, Kang Wu pun memutuskan untuk pergi. Ya, alasannya adalah untuk mengecek bagaimana kekuatannya saat ini. Echidna ikut bersama Kang Wu, tapi sebelum itu Kim Si-hon mengucapkan harapannya kepada Hyung Im-nya. Ya, Kang Wu tahu benar betapa frustasinya Kim Si-hon saat ini. Tak kala ia mendapatkan dukungan dari Dewi Benigor, maka kesenjangan kekuatan mereka pasti telah melebar lebih jauh. Apalagi Kim Si-hon juga masih belum bisa memegang pedang dengan benar. Sebenarnya Kang Wu bisa saja memulihkannya, tapi nampaknya Kang Wu harus menahan waktu sedikit lebih lama agar rasa putus asa Kim Si-hon semakin tinggi, karena seorang pahlawan yang hebat terlahir saat berada di dalam jurang keputusasaan. Setelahnya, Kang Wu pun melatih kekuatan barunya dengan Barok. Saat itu Barok nampak sangat senang dengan peningkatan kekuatan milik Kang Wu. Ia bahkan sampai memujinya. Tapi walau demikian, Kang Wu masih belum puas. Ya, Kang Wu memang saat itu berhasil menggunakan otoritas api dari Arkduk Mammon. Tapi itu masih jauh jika dibandingkan dengan bagaimana saat Mammon menggunakannya. Memang benar itu adalah hal yang wajar. Mammon telah menggunakan api tersebut selama puluhan ribu tahun. Adapun Kang Wu, ya baru saja menggunakannya saat ini. Dan nampaknya berlatih setiap hari juga tidak akan bisa memberikan banyak peningkatan.
Tapi walau demikian, setidaknya saat ini ia telah berhasil menggunakan salah satu otoritas dari Arkduk. Lalu ia pun bertanya kepada Barok bagaimana kondisinya saat ini. Barok menjelaskan bahwa mungkin beberapa hari lagi ia akan pulih sepenuhnya. Tapi Kang Wu memiliki pemikiran yang berbeda. Nampaknya luka Barok lebih parah dibandingkan dengan apa yang ia pikirkan, dan kekhawatiran Kang Wu membuat Barok terharu. Ia pun langsung memeluknya. Adapun Echidna yang menyaksikan hal tersebut pun langsung menghampiri Kang Wu juga dan ikut memeluknya. 3 bulan pun berlalu. Kim Si-hyun masih belum bisa menggunakan lengannya dengan sangat baik. Keputusasaannya semakin dalam dan saat itulah Kang Wu tersenyum. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk membangkitkan sang pahlawan. Nah, lebih tepatnya 100 hari telah berlalu dan itu menjadi hal yang paling menyedihkan bagi Kim Si-hyun. Ia terus berlatih tapi tidak ada kemajuan sedikit pun. Padahal dalam waktu 100 hari tersebut sudah banyak hal yang terjadi, seperti pertarungan antara Lucifer dengan kultus iblis. Dan yang lebih menyedihkan adalah ini adalah titik terendah bagi dirinya. Ya, seorang pendekar pedang yang bahkan tidak bisa memegang pedang, gelar, dan seluruh pencapaiannya hancur seketika. Sulit baginya untuk menahan tangis dalam kondisi seperti itu. Kang Wu yang berpikir bahwa ini adalah waktunya untuk membangkitkan Kim Si-hyun mulai mengumpulkan seluruh bawahannya, Echidna, Lilith, Barok, dan bahkan Balzac. Kang Wu pun menceritakan rencananya kepada para bawahannya. Tapi Balzac bertanya, "Raja, apakah kau yakin dengan hal tersebut?" Nampaknya Balzac masih sedikit ragu dengan manusia bernama Kim Si-hyun, tapi tidak dengan Kang Wu. Setelah melihat potensinya saat menerobos kebangkitan ke-8, Kim Si-hyun mendapatkan satu gelar baru. Itu adalah gelar yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh Kang Wu, peringkat SSS Arkduk Slayer, yang artinya itu adalah kemampuan untuk bisa mengalahkan Arkduk. Memang bukan saat ini, tapi di masa depan ia bahkan bisa melampaui Barok dan juga para Arkduk. Tentu saja kemampuan tersebut akan sangat membantu Kang Wu di masa depan. Musuhnya tidak sedikit, Kang Wu memang kuat. Begitu juga dengan anak buahnya. Tapi semakin banyak kartu yang ia miliki, maka semakin bagus juga. Sebenarnya Barok sedikit tidak nyaman karena harus bekerja dengan manusia. Tapi Kang Wu menjelaskan itu semua untuk dirinya. Jadi anggap saja ia bekerja dengan Kim Si-hyun untuk membantu Raja Iblis, yaitu Kang Wu. Dan setelah semuanya sepakat, rencana untuk membangkitkan Kim Si-hyun pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.